Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Solihah kelas 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Ustazah bisa menemui kalian kembali, bisa mendampingi kalian belajar bersama kembali, yaitu di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah mengajak kalian belajar bersama membahas tentang mengenal Allah melalui kitab dan rasulnya. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husnanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Ustazah ingin mereview dulu, mengulang dulu pelajaran kita yang kemarin. Masih ingatkah kalian apa tugasnya seorang Rasul Allah atau utusan Allah itu? Ya, utusan Allah tugasnya adalah mengajarkan tentang keesaan atau ketauhidan Allah. Yang kedua, mengajarkan akhlak yang baik. Yang ketiga adalah mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, apa yang keempat anak-anak? Iya, memberitahu hal-hal yang boleh dilakukan dan memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Anak-anak, itu dulu untuk sekilas review pengulangan materi sebelumnya. Langsung saja kita akan membahas materi hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna Allah. Masih ingatkah kalian apa artinya Asmaul Husna itu? Iya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? Ada 99. Untuk semester ini ya, semester 1 di kelas 4 kalian akan diajarkan tentang 3 Asmaul Husna Allah saja, yaitu Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adlu ya. Jadi Ustazah ulang lagi, Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adlu. Yang lainnya akan dipelajari di jenjang berikutnya, yaitu di semester 2 dan di kelas setelahnya, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Anak-anakku, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Basir. Apa itu artinya Al-Basir? Al-Basir artinya adalah Allah Maha Melihat. Apa bukti Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Basir? Buktinya adalah Allah itu bisa melihat semua perbuatan makhluknya, baik yang tampak ya, yang bisa dilihat oleh mata, maupun perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Baik itu perbuatan yang di tempat terang maupun perbuatan di tempat yang gelap. Oleh karena itu, karena Allah bisa melihat semua perbuatan makhluknya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus anak-anak, kita harus selalu bersikap baik dimanapun tempat kita berada. Jangan pernah menyangka bahwa Allah itu tidak bisa melihat perbuatan tercela atau perbuatan dosa kita, karena kita merasa kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, di tempat yang gelap, di tempat di mana orang tidak mengetahuinya. Jangan pernah menyangka seperti itu. Karena apa? Karena pasti Allah bisa melihat perbuatan kita dimanapun tempat kita berada, karena Allah mempunyai
Apa anak-anak? Mempunyai Asmaul Husna Al-Basir. Selanjutnya yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Azim. Apa artinya Al-Azim? Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Apa buktinya? Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Azim. Buktinya adalah Allah bisa menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan dari makhluknya. Jadi Allah bisa menciptakan alam semesta yang begitu luasnya beserta dengan isinya yang begitu beraneka ragam tanpa bantuan makhluknya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Agung. Atau Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Azim. Bagaimana anak-anak cara meneladani Asmaul Husna Al-Azim? Ya, sebagai hambanya Allah, ya, sebagai makhluknya Allah, maka kita harus mencontoh atau meneladani Allah, Asmaul Husnanya Allah, yaitu diantaranya adalah Al-Azim. Bagaimana cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari kita? Dengan cara adalah selalu berperilaku atau selalu bersikap mandiri, melakukan pekerjaan sendiri semampunya tanpa meminta bantuan dari orang lain. Kalau memang kita sudah benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tidak bisa melakukannya, butuh bantuan orang lain, barulah kita meminta pertolongan dari orang lain. Tapi kalau pekerjaan itu bisa kita lakukan sendiri, maka lakukanlah dengan mandiri. Oke anak-anak, itu adalah pembahasan untuk Asmaul Husna Al-Azim. Selanjutnya adalah Al-Adlu. Apa artinya Al-Adlu itu? Al-Adlu itu artinya Allah Maha Adil. Bukti bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Adlu adalah Allah selalu bersikap adil kepada semua hambanya, ya, tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan. Semua di mata Allah derajatnya manusia itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Apa itu ketakwaannya, Dik? Apa artinya takwa itu? Takwa itu artinya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang bertakwa di mata Allah atau di hadapan Allah itu mempunyai derajat yang lebih tinggi. Selain itu, Allah ya menganggap semua manusia itu posisinya sama di hadapan Allah. Jadi kalaupun hambanya Allah itu terlahir rambutnya keriting atau kulitnya hitam atau mungkin tubuhnya kecil, itu di mata Allah derajatnya sama seperti orang yang berkulit putih, tubuhnya tinggi, wajahnya cantik, wajahnya tampan. Cuma di antara mereka itu yang dianggap Allah derajatnya lebih tinggi adalah orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi, yang suka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Adlu dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai hamba Allah, maka kita
seyogyanya ya, sebaiknya juga meniru atau meneladani Asmaul Husna al-adlu, yaitu dengan bersikap adil kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau punya makanan mau berbagi dengan teman-temannya, maka dibagi yang rata, jangan pilih kasih ya. Itu adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada contoh-contoh yang lain, kalian bisa cari sendiri. Oke anak-anak, Ustazah akan menceritakan atau membacakan sebuah teks. Teks ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Teks ini berlatar atau backgroundnya adalah diambil Ustazah dari kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ini kisahnya bukan kisah yang fiktif atau bohong atau rekayasa ya, tapi ini Ustazah ambil dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Kita simak baik-baik ya ceritanya. Saiful adalah siswa kelas 4. Ia mempunyai kebiasaan menyembunyikan sepatu temannya. Saat ulangan, secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan gurunya, ia mencontek. Ia merasa aman karena ia merasa tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Nah, kita bahas ya. Isi dari teks itu kita hubungkan dengan materi kita hari ini tentang Asmaul Husna Allah. Jadi seharusnya Saiful tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Karena apa? Karena Allah itu maha melihat semua perbuatan makhluknya. Meskipun perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada orang lain yang tahu, pasti Allah mengetahuinya karena Allah mempunyai Asmaul Husna al-Basir. Itu ya penjelasan dari isi teks tadi. Nah, anak-anak, untuk memantapkan, untuk lebih memahamkan materi yang kita pelajari hari ini, Ustazah ingin memberikan satu tugas kepada kalian. Tugasnya tidak sulit ya, insya Allah mudah. Tugasnya apa Ustazah? Tugasnya adalah membuat teks cerita seperti yang Ustazah contohkan tadi. Tapi teksnya tidak boleh fiktif ya, harus nyata berdasarkan kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kalian. Teks itu ada hubungannya ya, isinya dihubungkan dengan salah satu Asmaul Husna. Silakan kalian pilih, boleh Al-Azim, boleh Al-Adlu. Silakan pilih salah satu, kemudian kasih penjelasan di bawah teks itu ya. Kalian jelaskan isi teksnya, kalian hubungkan dengan anak-anak materi cara meneladani Asmaul Husna Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Ustazah contohkan tadi. Nanti tugasnya dikerjakan di mana? Di Google Form. Google Formnya nanti Ustazah taruh ya di menu tugas aplikasi AIO. Silakan dicek di sana ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan solih-solihah. Oke anak-anak, cukup sekian
yang bisa Ustazah sampaikan, semoga ilmu kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.